Tapi Bang Salis, bagaimana nih ya kalau kita bicara mengenai pandemi, itu kan kita ngomongin soal ekonomi kita yang bener habis diajak, habis. Terus ya kalau sosial interaksi udah pasti, apa-apa sekarang by daring gitu kan, apa-apa online. Semua online gitu ya. Udah recovery belum sih di Bandung? Menurut lu belum? Apanya tuh? Indikatornya apanya yang bikin? Ekonominya belum. Ekonominya belum bisa 100% sih. Kayak kerannya itu belum dibuka 100%. Oh gitu, tapi udah ngucur ya? Udah ngucur, tapi masih netes. Iya. 40% gua. Ini belum semuanya total balik ya. Waktu dulu kan begitu pandeminya juga kan sedikit ngegerusnya sedikit kan. Pasti akan baliknya juga sedikit. Nggak langsung berat gitu. Tapi itu butuh semangat berarti. Pasti. Kalau nggak semangat gantung diri semua. Udah kelar ya. Waduh, beres. Jangankan orang lain, gue gantung diri. Gila. Waduh. Tapi dampaknya lu kan bisa dibilang wira swasta nih. Benar. Lu juga kan? Dia sebenarnya anak kapal, bro. Oh, anak kapal. Dia 2 tahun nih nggak naik. Jadi luar. Iya kan berarti gara-gara pandemi. Itu gara-gara pandemi sangat terkoneksi gitu. Waduh. Itu parah yang banget. dirasa apa sih? Project gue tahun 2000 mulai 2020 ya mulai. Project di situ 6 sampai 7 project cancel. Udah dari situ ke 2021 Loss 0. ada sih. Ya, balik lagi iklan Covid juga. Yang ya nggak lama-lama lah, 2-3 minggu. Iya. Lama-lamanya sebulan. Udah kita bisa bertahannya dari situ. Selebih itu Gue udah 2 tahun juga, bro. dia 2 tahun nggak Kosong naik. ya? Maksudnya dalam artian lu nggak naik kapal? Nggak Ya, naik. gue nggak cabut karena regulasi di US-nya bla 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 segala macem kan. Terus protokolnya makin sini makin gila. Jadi gue sempat dapat schedule nih, dapat tiket. Tapi kan tetap endingnya kan di cancel lagi. Iya, karena tinggi lagi, hold lagi, ya kan? Gitu. Tapi penasaran deh, masih ke kuliner tadi ya. Di sini apaan aja dijual laku ya? Apaan aja di luar laku. Apa yang bikin kayak gitu ya? Iya, memang orangnya konsumtif ya. Kalau Konsumtif. konsumtif. Tapi nggak Malas masak nggak bukan? apa, tapi Enggak. di Bandung juga ya? apa? Jadi harganya- hype-nya tuh sekarang lagi musim seblak semua jualan gitu. Oh, ntar ada apa lagi muncul? Itu kayak dulu Tapi ada cappuccino aja yang cincau beli. dulu kan. Ada aja. Semua toko tuh ada aja yang beli. Ada, bro. Ada pasti ada. Itu satu line gitu mereka jual macam-macam itu semuanya laku. Semuanya laku dan begitu pandemi kebantu sama online. Oke. Semua pada beralih ke online ya? Semua lari ke online, mau nggak mau mesti daftar lah ya si tukang seblak yang cuman online itu itu doang aja. ya udah daftarin online dan wow, pendapatannya Justru wow. lebih tinggi. Justru lebih tinggi. Iya, gara-gara pandemi itu. Gara-gara pandemi itu online tuh gila tuh. Aduh, nasib. Gagal dah gua ke Bandung ngusulin si Jul. Ada-ada aja sih. Pakai ban bocor. Udah malam lagi. Nolong buat mereka tapi nggak nolong buat gua juga. Itulah masalahnya. Kita nih konsumen. Gak ada urusan masalahnya Nggak kita. ada. Dia kenapa nggak disuruh jualan? Sampai kita waktu itu akhirnya mau bikin lah. Bikin gua. ceritanya. Seafood. Waduh nih gimana nih urusan nggak kelar-kelar nih. Udah kita mau bikin seafood nih. Terus kita udah cari tempat ya Bib ya. Udah ikannya udah oke, udah karena Rasa kita punya udah, teman. Kita punya teman dia tuh chef oke lah. Dia bisa bikin resep si kepiting apa segala macam. Itu enak banget. Kita udah bikin tester. Udah bikin udah matang. Pandeminya nggak kelar-kelar ha. Nggak buka-buka dong jadinya. Nggak buka-buka lah. Soalnya Kenapa nggak online? nyari tempat kan Gini bro, susah ya? kalau seafood kan Oh iya, nggak enak. Nggak enak. Gimana? Harus makan di tempat. harus makan di tempat. Iya benar. Jadi, aduh gimana ya kita udah cari tempat, udah kemana-mana, kita udah hitung-hitungan, kalkulasi, bagaimana nih ini begini, ini begitu. Pandeminya nggak kelar-kelar, makin kesini makin turun. Jadi apa ya, ke kitanya juga kayak berani nggak berani. Jadi, waduh, udah deh. Padahal namanya kuliner pasti lah
pasti tetap sih ada yang beli. Cuman kita takutnya nutup nggak nih? Gitu. Nah, gitu. break even point ini. BP-nya gimana nih? Aduh, akhirnya udahlah kita nggak jadi lagi waktu itu ya kan. Nggak jadi. Terus dia dapat undangan juga waktu itu kan, lo dapat panggilan juga kan kapal. Wah, gue dapat nih. Dapat tiket. 2021 tuh. Tapi Wah, udahlah nggak jadi. Nggak jadi lagi jadi. dia berangkat. Udahlah. Jadi apa ya? Gue udah seneng, nggak jadi lagi. Netizen, jumpa lagi bersama saya Nirma Ramadhania. Ragam kejadian viral dan trending di sosial media yang mencuri atensi netizen kami hadirkan untuk Anda. Lagi-lagi tubuh fit Kak Seto bikin warganet tercengang. Dr. Muhammad Mohiuddin merupakan seorang direktur ilmiah dan program senotransplantasi jantung di Fakultas Kedokteran Universitas. Sketsa netizen setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Rangkuman peristiwa penting mancanegara selama sepekan. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan ia telah menang dan masih memegang kekuasaan politik. Ratusan polisi Brasil bersenjata lengkap dikerahkan ke wilayah Cumu, Jacarezinho, Rio de Janeiro, Brasil. Kami kupas secara mendalam. Laporan internasional setiap minggu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk parteners yang mau membuka usaha tapi mungkin masih bingung nih. Jadilah penciptalah si Kemari Sandal ini. Teman aku mulai dari teman-teman dulu nih. Itu lebih memudahkan mereka dalam bekerja dan lebih membuat mereka menjadi lebih akuntabel. Tapi kalau memang itu passionnya kamu, itu pasti dijalani, mau berdarah-darah kayak di lapangannya, mau kayak gimana. Dari sana kita terpikir untuk menyebarkan manfaat baik Spirulina ini ya. Perlu banget kan parteners kan. Yuk kita lihat sama-sama. Aku udah tahu kan? Ya udah, nggak apa-apa. Yuk, ayo. Tapi bro, thank you ya bro. Aku sama siapa sih ya? Seperti biasa lah. Aduh, kumpul aja Kang. Iya nih. Aduh. Inilah bro. Anak-anak brother band Harus. Gue kenalin sama ketuanya ya. Sip. Wih. Mantap. Ayo Om. Ini penasihat kita Om Kurnia. Malam Om Kurnia. Ini bagian malam. Kita. Ini Bang Sani. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai tos nih, ada yang menarik nih tadi ya. Oh iya. Jangan dulu ya. Oke. Kemana sih? Lo kemana? Saya sama kawan yang lain dulu. Oh gitu. Ya. Ya udah kalau gitu saya pindah di depan sini ya. Oke. Hati-hati bro. Ya, yuk. Om, kalau kita ngelihat gitu ya, tadi kita datang salaman kan ada yang hilang nih kayak masalah. Kita salaman ada yang begini jabat tangan. Ini pakai tos. Demi COVID bro. Ya demi COVID, cuma kan berarti ada apa ya? Ada yang hilang gitu ya dengan COVID ini, ada yang tapi tidak menghilangkan rasa kesetiakawanannya. Itu yang penting. Luar biasa. Itu kan yang namanya salaman segala macam cuman simbol aja. Iya. Tapi yang mendekatkan kita tuh justru hati. Hatinya ya. Gitu ya. Mas Ani, Ya, kalau siap. kita bicara keanggotaan, di sini keanggotaannya gimana? Mulai maksudnya dari range usia, range kerjaan, sampai background belakang karakter mereka masing-masing. Kalau kita di sini di Brother Band, kita nggak ada dalam artian untuk sebagai anggota Brother Band itu terpaut usia sekian nggak ada itu. Oh gitu ya. Jadi kita nggak ada Ini batasan. khusus buat 90-an. Oh gitu, nggak ada. Khusus buat 2000-an. Nggak ada. Selama masih hidup Nah. boleh. Dan pastinya punya mercy. Jadi ya kita di sini kembali lagi yang nggak ada batas usia, kita bebas aja selama ya Punya kita interest yang sama. punya interest yang sama. Iya Bang Sandi. Mau statusnya apapun ya kita terima. Dia mau pegawai, dia mau pengusaha, dia mau apa siapapun pejabat, silakan.
Jadi intinya itu tidak membatasi siapa keanggotaan, tapi justru kita mempersatukan perbedaan menjadi kebersamaan. Gitu. Perbedaan itu justru jadi satu kebersamaan. kekuatan. Ini nih ya contoh. Ya. Orang itu selalu berpikirnya itu startnya itu dari perbedaan. Betul. Padahal kesamaan-kesamaan kita kecil itu banyak. Ini kenapa? Sama-sama di bengkel yang sama misalnya. Iya. Sama-sama suka tanaman, sama-sama suka otomotif, sama-sama. Nah itu kesamaan kecil itu bisa mempersatukan sebuah perbedaan yang besar. Wah, luar biasa. Memang kalau udah senior luar biasa. Senior. Pola pandangnya, visinya luar biasa. Oh, Udah kalau bicara kelihatan. Kalau gitu kita tuker aja sih. masih banyak yang belum dilewatin Om kalau yang ini. Om Kurnia ini semangatnya, woi. Nah itu mau ditanyain Om, kan udah cukup berumur gitu ya, dengan kondisi kayak gini juga. Jangan jangan lihat orang muda tua itu dari umurnya. Jadi dari apa dong Om? Dari visinya. Yang kayak tadi tuh. Tahu bedanya? Ini saya kasih tahu bedanya. Orang tua itu selalu berpikirnya tuh ke masa lalu. Oke. Selalu kata-katanya dimulai waktu dulu saya punya ini ya. Atau waktu dulu saya. Ini selalu berpikirnya ke masa lalu. Orang-orang muda walaupun usianya tua berpikirnya ke depan. Besok mau apa? Lusa ini komunitas kita ini beriba kemana? Apa arahnya? Jangan kumpul-kumpul percuma. Mesti ada outputnya gitu ya? Harus ada outputnya. Outputnya apa? Salah satunya misalnya menghidupkan kembali tradisi-tradisi bangsa kita, saling tolong-menolong, peduli sesama. Nggak salah dong, penasehat. Jadi penasehat nggak? Yo, iya. Kalau gitu aku pulang aja deh. Jangan begitu dong. Ini kan dari sisi yang positif. Om, pengen belajar. Kalau misalnya fighting spiritnya, tadi kan sempat kita bilang udah cukup senior. Dengan kondisi mohon maaf begini Om. Oke. Tapi fighting spiritnya luar biasa. Masih kumpul loh tengah malam jam 12 lewat. Kalau kita pengen berasa jadi anak muda, gaul sama anak muda. Nah, itu dia. Kalau pengen kita ketawa-ketawa, gaul sama orang-orang yang ketawa-ketawa. Oke. Coba kalau kita gaulnya sama orang sakit, mengeluh terus segala macam. Berarti kalau saya gaul sama orang tua nggak boleh dong berjam-jam. Nggak boleh gaul sama Om Sali yang dong. berjiwa muda. Berjiwa muda. Gitu ya. Mudanya ke gua, bro. Iya. Mudanya ke sini. Jadi intinya mau jadi apa? Jadi kambing, gaul sama kambing. Tergantung circle-nya. Mau jadi ayam, gaul sama ayam. Nah kalau kita gaulnya, coba lihat teman-teman itu, luar biasa kan? Luar biasa. Ada yang muda, ada yang tua, hitam, hijau, kalau yang mana? Itu sebuah keragaman. Tapi disitulah keindahan. Nah, nyatuin itu, Bang Sani, nyatuin segala aspek usia, kemudian latar belakang kehidupan, latar belakang pekerjaan, itu kan kayak nyatuin piece by piece gitu kan. Loh, untuk kan, satu misi. Tadi gitu, sudah gimana? disinggung ya. Berangkat dari sesuatu yang kecil, sebuah kebersamaan. Sama-sama pakai kacamata misalnya. Sama. Kita sama. Ya. Nah, kebetulan kami kebetulan kami ini sama-sama penggemar mobil Eropa. Betul. Maaf saya nggak sebut merek, nggak di endorse. Oh gitu ya. Itu penting juga tuh. Om Kurnia ini bro, pernah kita satu kali touring. Beliau komandernya dan kita potong jalan masuk ke dalam itu. Beliau komandernya, dia buka jalan. Jalan itu jalan aspal apa jalan tanah nih? Jalan tanah. Jalan tanah. Ini kan sedan Om, gimana ceritanya? Saya bilang begini. Kalau kita nggak lewat situ, mungkin kita macet 4 jam ya. Iya, itu dia. Saya bilang begini, kita ini pakai Mercy ya nggak? Iya, semua jalan harusnya bisa dilalui dong. Oh gitu. Harusnya begitu. Tapi kan sedan nih Om, bukan four wheel. Ya, sesekali lah. Tidak selalu harus di jalan raya. Uji ketangguhan ya, bukan ketangguhan driver, kendaraannya juga gitu ya. Sambil kita ngecek apakah ini layak apa enggak gitu. Masih layak jalan apa enggak. Om, tapi gini, Bang Sani juga, Bang Salih juga, ini kan tadi Om Kurnia juga sempat bilang harus ada outputnya. Ini mau dibawa kemana? Walaupun masih untuk sebuah komunitas ini masih baru. Hitungannya 1-2 tahun masih baru. Ini mau dibawa kemana nih? Coba gini aja. Sebelum nyampe ke situ ya Bang Sani. Nanti teruskan sama Bang Sani. Ya. Kebersamaan yang kita ciptakan ini itu dalam keceriaan. Oke. Ya kan? Karena keceriaan itu kan akan membawa kebahagiaan. Benar. Orang-orang bahagia itu insya Allah imunitasnya juga tinggi. Orang yang imunitas tinggi sudah pasti sehat. Syukur-syukur sehat jiwanya, sehat badannya, sehat pikirannya. Nah itu yang paling penting. Sehat dompet. Kalau nggak sehat dompet, semuanya pengaruh Om. Kita kepikiran juga. Dari sehat ini, gimana kita bantuin orang untuk sehat atau bantuin orang untuk sejahtera kalau kita sendiri tidak seperti itu? Gimana kita mau bantu jadi orang kalau kitanya nggak bisa begitu ya? Setelah kita sehat ini, tugasnya Bang Sani lah
bagaimana menurunkan sehat ini kepada orang lain. Challenge tuh. Ya. Bang Sani, gimana tuh? Itu mau dibawa kemana nih outputnya nih kira-kira? Ya. Masih setahun 2 tahun. Modalnya ya, sudah Mas? kita punya nih, Iya. sehat tadi kan. Diawali dengan keceriaan, kebersamaan, dan keterusan itu. Nah, ini kita sudah sehat nih. Sehat apanya? Ya sehat jiwanya, sehat badannya, sehat pikirannya, syukur-syukur sehat kantongnya. Ya, sehat Buat kantongnya. siapa? Kepedulian kita tempo. Gimana tuh Bang? Ya kita kan seperti udah pernah Bang Sani jelasin ke teman-teman. Ya output kita memang cuman satu, kebersamaan itulah. Nah, yang seperti Om Kurnia juga sampaikan. Ya dengan keberagaman tadi, ya harapannya kita semua tuh bisa saling silaturahmi, saling berbagi. Ya itu yang terpenting. Sekarang kan di masa-masa sekarang pandemi begini, kita kan udah online, udah via segala macam ya istilahnya kalau pertemuan juga dengan Zoom. Ya begitu ada silaturahmi seperti ini kan memperkuat kita lagi ya. Sebentar sesama kita, sesama anggota khususnya ya. Karena Yang nggak berasa ya kalau lewat Zoom, lewat Google, lewat daring tuh nggak berasa gitu. Kayaknya ya lah gimana sih gitu kan gitu ya. Jadi kan agak susah kalau misalnya kalau yang namanya manusia, hubungan manusia dengan manusia Harus berinteraksi. ya harus berinteraksi dan tetap jaga protokol kesehatan. Pasti. Itu ya. Kita mau di sini kita udah pada vaksin semua udah, gitu. malahan udah vaksin ketiga nih kita. Kurang. Udah nyampe ketiga. Ya, Kita udah juga. Antrian udah keluar. Oh, udah keluar. Tapi belum ya? Belum. Mas Ali cuma gini, kalau untuk rekrut anggota gitu kan, anggota ini kan makin banyak usia yang makin muda, yang makin suka sama mobil-mobil vintage. Saya nggak bilang mobil tua, tapi mobil vintage. Karena makin kesini, makin banyak yang justru punya Mercy yang keluaran 2015, 2016, tapi dia justru nyari yang tahun 90-an. Benar. Gimana tuh? Kebanyakan sih kita kan baru 2 tahun nih, bro. Jadi kebanyakan member-member baru ini dari temennya member kita, saudaranya member kita, yang ada juga yang baru dia pegang Mercy, minta dicariin, minta advice lah ya. Minta advice, kebanyakan seperti ngobrol. Kebanyakan seperti itu. Terus kita juga nggak khawatir ya dia masuk ke klub nih bakal gimana, karena sudah ada referensi lah dari ini temennya si ini saudaranya si ini masuk, oke nggak ada masalah. Yang penting kendaraannya Mercy udah. Awali hari Anda dengan informasi penting dan aktual. Selamat pagi saudara, pemerintah Kota Depok menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Berimbang, akurat, dan terpercaya. Akibat kebakaran tempat hiburan malam, tim pemadam kebakaran menemukan belasan jenazah. Masih adanya kelompok separatis bersenjata di wilayah Papua tidak menyurutkan niat prajurit Korps Marinir. Bersama Klik Indonesia Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang saudara, Klik Indonesia Siang kembali hadir menjumpai Anda. Kami perbaharui perkembangan informasi yang terjadi sepanjang pagi hingga siang hari. Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta akan dilakukan revitalisasi mulai Rabu 26 Januari 2022. Dilengkapi dengan laporan langsung dari lokasi. Klik Indonesia Siang setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Liverpool dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Fabio Carvalho dari Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara. Kami kemas secara ringan dan lengkap. Open 2022 akan menjadi final ke-6 bagi Rafael Nadal. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV
digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Ini Pak, ya ngobrol-ngobrol dulu Pak. Ya. Untung ada Bapak. Iya. Kalau enggak saya, waduh, susah Pak, nanti nggak bisa jalan motor saya. Alhamdulillah ya, pertama ya. Pak, saya pengen nanya-nanya Pak. Iya, iya boleh. Bapak kayaknya di sini lengkap banget tuh saya lihat tambal bannya. Udah berapa tahun Pak? Saya ini udah 27 tahun. 27 tahun Pak? Ya, dari tahun 94. 94? Dari tempat ini sepi, ya sekarang rame ya. Alhamdulillah. Saya mah masih sekolah dasar kali. Bapak udah kerja cari uang ya Pak ya? Iya, gitu. 27 tahun di tambal ban tuh. Di tambal ban. Udah, kenapa Pak kok masih tetap di tambal ban gitu? Ya awalnya kita buka warung. Nah, buka warung sembako, rokok kayak gitu. Nah, terus udah gitu teh ada yang jual ban, kita tampung. Nah, di situ teh kita kembangin. Oh, ada yang beli. Wah, lumayan juga untungnya. Ya terus aja kita dari ban gitu jalan. Buka beli peralatannya, kita bisa ngumpulin uang dulu, kita beli peralatan gitu. Kayak gini ya Pak ya? Ya kayak gini. Saya agak mahal nih Pak. Ya, yang ini sekarang harga 7 juta. Waktu itu zamannya masih 1,5 juta ya baru. Nah itu juga saya beli bekas ya, ngumpulin kita sisihkan gitu uangnya gitu. Jadi ditabung ya. Nah kita susutkan lah itu, nah buat ngumpulin buat beli peralatan, dongkraknya, apanya aja gitu kita kumpulin gitu. Jadi awal mulanya itu warung dulu. Terus ternyata nyoba ban. Nyoba ban. Terus berarti belajar sendiri Bapak? Iya belajar sendiri. Iya. Ternyata bannya yang berkembang ya. Itu kan ban kita nggak begitu aja kita orang jual, langsung kita jual, kita dandanin di restorasi. Kita dandanin. Di restorasi. Nah, itu ban kita kalau misalnya ban ya agak sebelah springnya nggak betul. Nah, itu kita dibatikin. Namanya suntik. Itu skill banget loh Pak. Ya, itu kita suntik seperti barunya. Seperti baru aja, ban baru. Tapi ngejamin itu layak pakai. Ntar dulu, berarti nggak berbahaya. Bapak ini bukan hanya sekedar tambal ban ya Pak ya? Jadi ada jual ban juga. Ya, pelek mobil. Mobil sama motor ya? Ya, mobil sama motor. Gitu, ya. Ya, kalau ngelihat kerja keras Pak Agus, saya rasa sih tinggal masalah waktu Pak. Iya. Sebelum mimpi itu terwujud. Iya, betul. Ya. Tapi memang hebat sih, saya kagum. Karena Bapak benar-benar melakukan apapun ya, dari warung, terus ban, tambal ban, iya. Sekarang apalagi sepeda. Jualan sepeda juga Bapak? Beli sepeda. Karena kemarin kan corona 2 tahun ya, kita ada yang jual ban nggak ada, yang beli juga kurang ya. Tapi bagus, saya itu kan sering dengar juga ya, tambal ban itu kan banyak yang nakal gitu. Iya. Kadang-kadang gitu sering kali ada paku di jalan itu pasti orang nyalain, wah ini tambal ban sekitar nih. Iya. Ada nggak sih beneran nggak? Itu memang ada. Namanya paku ranjau ya. Paku ranjau itu ya jenisnya gini, paku payung modelnya dilancipin biar ada peluang angin keluar. Jadi biar ada angin keluar. Jadi kalau misalnya paku mah dia tersumbat ya, masih bisa tahan. Kalau paku yang modelnya payung itu ada untuk peluang angin keluar. Gitu. Jadi emang beneran itu nakal gitu ya, supaya mampir ke tambal bannya gitu. Itu mungkin kerjaan dia gini. Dia biar minta nanti di jalan minta pertolongan. Jadi ya yang punya mobil lalai, dia ngambil apa aja gitu. Pernah ketemu nggak Pak sama teman-teman mungkin yang kayak begitu? Enggak ya. Cuman korban aja yang pernah kejadian. Bagus ya kemarin nambah gini, tahu-tahu saya ngelirik sini, tas saya hilang.
laptop saya hilang. Nah itu cerita langganan saya yang biasa ketambah ke sini. Itu langganan saya istilahnya banyak ya, walaupun dia bocornya di mana pasti dibawa ke sini. Gitu. Yang kayak begitu hidupnya pasti nggak tenang. Harus nyontoh Pak Agus. Jujur, kerja keras, dan anak-anaknya berhasil. Tapi ngomong Pak, motor saya ini udah kelar. Makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Jadi saya bisa jalan lagi. Iya. Pak, semoga selalu sukses. Ya? Amin. Oke, saya duluan Pak. Sampai ketemu ya Pak. Sama. Sketsa komedi hadir di TVRI. Bersama Bedu dan Sule yang penuh canda dan tawa. Saksikan keseruannya hanya di PT Bule setiap Sabtu dan Minggu pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kekayaan khas Nusantara, keanekaragaman hayati dan budaya yang memukau, petualangan penuh makna, kaya akan rasa tradisional. Pesona Indonesia, Senin sampai Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ngobrol seru bersama host dan bintang tamu, membahas tema yang menarik dan up to date. Efra itu bisanya pakai vaksin apa untuk vaksin boosternya gitu, nggak boleh sembarangan. Tapi kalau aku bilang kamu jangan duduk di situ karena aku kalau misalnya ngelihat spion nih, kayak ngelihat masa lalu aku. Disertai selingan video klip populer masa lalu. Flashback setiap Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya sebagai juri chef kali ini, saya menggunting-gunting perasaan Anda. Coppa Italia memasuki fase semifinal. Derby panas kota Milan tersaji. Sementara La Viola akan menghadapi tim Nyonya Tua. Saksikan semifinal leg pertama Coppa Italia. AC Milan versus Inter Milan. Fiorentina versus Juventus. Segera. Bang Sali, Bang Sani, ya ada hal yang menarik gitu ya untuk dibahas gitu kalau kita ngomongin klub mobil. Klub mobil harus punya cuan awalnya. Mahal nggak sih buat mulai di klub mobil Mercy Club? Kalau di mobil banyak orang persepsi ya, memang mobil Mercy ini dianggapannya mahal. Iya. Tapi kenyataannya kan dengan kita seperti ini juga mobil Mercy itu malahan nggak mahal lah bisa dibilang ya. Dan semua mobil juga mobil tua perlu perawatan. Betul. Ya udah pasti ada segala macam yang harus diperbaiki ya. Tapi ini kan jalur hobi dan menurut kita ya relatif tidak terlalu mahal sebenarnya. Jadi kalau orang ingin memilihnya baru memulai ya silahkan untuk mencobanya gitu istilahnya. Jadi dalam artian di sini yang kembali tadi ya mobil Mercy khususnya ya di klub kita Brother Band ya itu semua nggak sih bisa terjangkau lah sama orang. Daripada kongko nggak keruan akhirnya trek-trekan di jalan harus mendingan gabung gitu. Nah ini wah telat nih. Kalau ini baru datang terlambat ya harusnya kita kasih hukuman nih. Kalau jalan jongkok kasihan juga. Jalan jongkok Oh ya. Belok kemana? Waduh. Lagi pada ngobrolin buat touring. Oke, siap. Emang ada rencana nih, Bang? Kita ada rencana ke Jogja. Oh gitu. Tanggal minggu depan ya kalau nggak salah ya Bang ya. 2 minggu lagi. Ya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya. Jadi jauh ya dari Bandung ke Jogja jauh ya. Ya kita juga ngelihat nanti apakah ini udah bisa kita dilalui
Karena kan masih ada PPKM. Masih kita ini. Di sananya ya, destinasi di Jogjanya. Gini ya, aku balik sedikit aja mengenai persepsi mobil-mobil kita ini ya. Nah, itu. Banyak orang merasa, oh itu Mercy mahal, eksklusif. Oh itu perawatannya mahal, ini begini. Nah itulah banyak informasi yang diterima itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau pengen tahu mobil ini seperti apa, kenyamanannya seperti apa, nyatanya nggak mahal. Onderdil juga tidak begitu mahal, segalanya gitu. Oleh karena itu kalau pengen tahu lebih persisnya, Brother Band tempatnya. Tanya-tanya dulu. Tapi gini Om, kata orang, kalau miara mobil Eropa, yang lama sama yang baru sama aja harganya. Jadi mendingan beli yang baru gitu. Benar nggak sih? Oh, salah. Gini, kalau Mercy, sensasinya itu beda ya. Kalau Mercy, mungkin Mas suka gaduh-gaduh. Saya sukanya katakanlah sop gitu. Iya. Nggak bisa saya maksakan, Mas makan sop dong gitu. Oh iya, selera. Kita bicara sop. Itu dia intinya. Gitu. Tapi emang itu intinya. Kalau mobil vintage itu apa yang lebih hebat dari yang baru? Mau lebih yang mahal, mau yang baru, yang tua, segala macam. Selera. Oh iya, balik lagi sih ya, selera. Ada orang duitnya banyak tapi dia nggak suka yang baru. Dia sukanya dengan yang Tiger lama, antiknya, boxer, segala macam. Apalagi lagi COVID kan, jadi nyarinya ya yang agak-agak miring-miring. Menyesuaikan ya, buat tabungan. Semuanya menyesuaikan bro. Jadi tos aja jadi menyesuaikan kan. Harusnya kita rangkul, bro, apa kabar tadi kayak tadi tuh. Aduh, kayaknya ya udahlah, mau gimana lagi kan. Tapi di masa pandemi apa yang berubah selain tos dari komunitas yang terpikir? Hanya pertemuan. Touring juga. Touring juga. Jadi agak repot. Kalau dulu kita hampir setiap minggu itu ada kumpul segala macam, sudah kita kurangi. Ini dia nih, satu lagi nih. Mobil pindahin dulu. Ini anggota. Waduh, ini anggota. Sorry bro. Wah, siapa bro? Ini bro, Jamar. Oh, Jamar. Mana nih? Lah ini orangnya hilang lagi. Tapi gimana bro? Lanjut bro. Kalau masalah di COVID itu apa yang hanya pertemuan. Hanya pertemuan yang kita kurangi. Yang terasa banget. Iya, yang terasa banget. Karena kan susah nyari tempatnya Om ya. Iya. Kita mau nggak boleh berkumpul. Kita harus prokes. Tapi ya untungnya kita juga punya sekretariat dan segala macam. Yang kita persiapkan segala sesuatunya, keamanannya, prokesnya segala macam. Tapi itu tadi tetap kita tidak bisa juga harus ketemu lebih banyak, itu kita kurangi. Ini sudah hampir berapa bulan kita tidak keluyuran kemana-mana. Hari ini. Waduh. Adalah sebulan lebih ya. Iya. Tapi kalau bicara mengenai touring gitu ya, itu berapa mobil sih biasanya, Bang? Waduh. Biasanya ya itu relatif sih, cuman rata-rata. Apalagi lu mau touring jauh rencananya kan? Minimal itu 15 atau 20 kita minimal itu kebanyakan. Lumayan ya? Iya, makin jauh makin banyak peminatnya. Pernah kemarin 40 mobil. Iya itu. Gimana ngaturnya 40 terpaksa harus kita pecah. Oh gitu. Jadi kita bagi dua rangkaian 20, 20. Kita bagi. Jadi 3 kemarin ya, 3. Karena nggak mungkin juga kita barisin 40. Iya. Itu juga orang dilemparin orang. Gua nggak jalan-jalan di Nah bicara soal itu tuh, antisipasinya gimana? Bang Sani dan juga Bang Salih dan sama Om nih, kalau udah terlalu panjang, pasti ada aja yang usil tuh mulut tuh. Ya, tapi kan ya di jalan kan kita pakai alat komunikasi ya, kita pakai alat komunikasi. Pakai HT. Ya kita juga dengan Brother Band ini, dengan komunitas mobil Mercy khususnya ya, dengan ini kita juga sebagai pelopor lah lalu lintas yang baik untuk suatu komunitas kendaraan roda 4 khususnya. Oh, jadi memang berkendara yang baik, diperlihatkan juga walaupun iring-iringan, tapi ikut aturannya. Iya, terus kita pecah biasanya, kita bagi 3. Kalau ada 30 ya kita bagi 10-10 baru 10 kedua jalan, 10 ketiga jalan. Biar nggak terlalu numpuk di jalan bikin macet. Tapi kalau misalnya gini nih, dari Bandung, anggaplah ke Jogja. Oke. Kan lewat beberapa daerah. Iya. Daerah itu kan pasti punya komunitas juga. Komunitas Mercy juga. Ada koneksi nggak sih? Maksudnya dalam artian kita saling menghubungi, Brother Bands dari Bandung mau lewat sini nih. Ada. Sampai detik ini, setiap komunitas Mercy di Indonesia
Setiap mereka punya acara, punya apa, selalu ngirim undangan ke kita. Oh, saling mengundang. Jadi sebegitu eratnya. Itu tadi bilang, halnya kecil, hanya sama-sama suka Mercy, kecil. Tapi beberapa keragaman kita satukan. Gimana Om ngilangin stigma? Wah, anak Mercy itu pasti orang beginilah. Itu pasti duitnya seginilah. Kan bener dong, itu Ya, kan benar, realita benar. dong ya nggak sih? Saya tidak akan mengulangi sekali lagi. Ini terakhir kali saya katakan, tekan egois kita. Jadilah orang humble dan peduli. Orang yang peduli mau pakai Mercy, mau pakai mobil jelek, mau pakai mahal. Orang peduli itu akan dihormati karena kepeduliannya, bukan karena mobilnya. Tapi kan susah Om. Kita latih semua Om kita bisa. latih. Nah itu latihnya gimana? Ada Om? anak member kita yang kemudian sembrono segala macam, kita ingatkan. Kita itu punya Mercy bukan buat kesombongan, tapi semakin rendah hati. Om, ada nggak sih punishment nih dari Bang Salis, terus Bang Sani, Om Kurnia, ada nggak pernah kayak keras banget ke anggota gitu? Saya dalam artian bukan keras, bukan keras. Kita nasihati. Tapi one day, kalau memang dia melanggar, dia apa boleh buat? Apa paling keras? Kebayang nggak kira-kira? Dikeluarkan dari anggota. Oh gitu? Ya, Itu ada di ADRT-nya? Ada. Tapi sejauh ini anggota kita alhamdulillah baik. Tapi kan makin banyak, ya mudah-mudahan gitu, insya Allah makin berkembang. Kalau udah ratusan manage-nya kan susah. Iya, itu dia. Pasti ada aja. Oleh karena diawali itu dengan rekrutmen. Oke. Tanpa referensi orang yang kita kenal, kita juga nggak sembarangan. Nah itu dia. Oke. Tapi gini Om. Jadi gini aja. Besok beli Mercy, kemudian telepon saya, jadi member Brother Band. Ini aja dibeliin dulu, nanti saya cicil Om. Sebelum ke sekre nih ngopi-ngopi ya kan. Kebenaran anak-anak baru pada datang, gua kenalin ya. Nih anak-anak nih semua nih. Bro, sini bro, kita kenalan nih sama. Panggil Nih, ini Om Iwan. Nih Yoga nih divisi. Ikut tadi nih. Ya, ini Yoga. Halo. Nah, ini Alvin, ini Bang Aris, Hendra, Aldi ini. Nah, ini Dani. Ini Kang Wahyu. Ini Sigi. Ini pengurus-pengurus semua nih, pengurus nih yang ngebantuin kita nih semua. Nah, ini dia nih. Ini yang nyatuin kita nih bengkel tadi. Ya. Jadi kita langsung ke sekre. Yuk, kita langsung cabut ya. Iya, siap. Oke. Yuk, Om. Ayo. Inspiratif, perjuangan anak bangsa, mewujudkan asa dan cita-cita untuk membangun negeri. Inspirasi Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah peristiwa yang menuai sorotan publik dan menjadi polemik selama sepekan terakhir kami rangkum dalam Pusat Studi Migrasi Migrant Care mengungkapkan keberadaan kerangkeng manusia itu dalam siaran persnya. Sedikitnya 17 orang tewas akibat terbakarnya tempat. Topik sepekan, setiap minggu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. 4 tahun 2 bulan penjara. Ngobrol seru bersama host dan bintang tamu, membahas tema yang menarik dan up to date. Esra itu bisanya pakai vaksin apa untuk vaksin boosternya gitu, nggak boleh sembarangan. Tapi kalau aku bilang kamu jangan duduk di situ karena aku kalau misalnya ngelihat spion nih, kayak ngelihat masa lalu aku. Disertai selingan video klip populer masa lalu. Flashback setiap Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya sebagai juri chef kali ini, saya menggunting-gunting perasaan Anda. Gimana?
dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk, coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Bang Sani, Bang Sali, thank you banget nih. Siap bro, sebenarnya ada masalah bro. Gitu. Sebenarnya saya ini mau liburan sambil foto-foto di kota Bandung. Oke. Kan? Ternyata thanks banget nih diajak, dijemput juga. Santai bro, bisa jalan-jalan juga kan. Iya bener, tapi pengen tahu juga nih Bang Sani, Bang Sali, gimana? Ini klub ini gimana ceritanya bisa berdiri gitu? Maksudnya pasti kan nggak mungkin ujuk-ujuk, lu punya Mercy nggak? Lu punya Mercy nggak? Ayo kita kumpul-kumpul, kan nggak mungkin begitu dong. Jadi gini bro, ini kita nih awalnya, kita sebelum bikin Brother Band sudah berteman udah lama. Gue sendiri sama Bang Sani udah, dari 10-15 tahun belakang kita udah berteman. Setelah itu kita punya satu bengkel yang sama. Bengkel ini khusus mobil Eropa. Nah, biasanya ketemu di situ tuh ya. Memang biasanya ketemu di situ. Tiba-tiba Bang Sani bawa Mercy. Bang ganti Mercy. Iya. Ya udah, jadi ada 2-3 ngobrol. Ya udah, akhirnya jadi kita bikin aja apa kayak lucu-lucuan. Kok jadi serius? Jadi banyak orang. Akhirnya member kita sekarang udah ada 50 ya bang? Iya, 53. Alhamdulillah lah. Kalau member tetap bisa dibilang 53. Oke. Tapi kan sekarang gini bang, nggak mungkin dong langsung jebret langsung 53 gitu. Iya, benar. Pasti kan entah itu cuma Bang Sani, Bang Sali, sama mungkin teman-teman dekat 4-5 mobil. Itu berkembangnya gimana? Selama 2 tahun ini ya, Bang, 2 tahun ini tiap bulan pasti aja ada member baru. Member ini dari kuping ke kuping gitu? Iya, dari si A yang udah masuk ke member kita punya teman. Udah mau beli Mercy juga misalkan, dia lagi cari Mercy nih, bengkelnya di mana? Ya udah, masuk ke bengkel, gabung. Karena kita nggak punya rules yang gimana gitu yang mengikat, enggak lah. Yang penting kita bisa happy bareng, jalan-jalan touring bisa bareng-bareng udah. Jadi orang nggak keberatan gitu loh. Kan gini nih, Bang Sani ya, Bang Sali juga kalau kita lihat sekarang juga banyak nih komunitas, nggak cuma di Bandung, Jakarta, di Surabaya, cuma ada justru beberapa komunitas tuh yang sepertinya memperlihatkan gitu ya kearoganannya di jalanan. Benar. Kita nggak bisa nyebut merek gitu ya, nggak bisa nyebut nama gitu lah. Tapi ada beberapa memang yang sering kedengeran. Mau itu motor, mau itu mobil, ada. Benar. Ada rules nggak sih di komunitas ini yang bikin kita memang komunitas Mercy, kita emang komunitas ini banyak tapi stay the rule gitu. Oke. Ada.
udah pasti kita nggak boleh pakai strobo, nggak boleh pakai lampu rotator, terus sirine kita nggak boleh pakai. Kalau dalam keadaan yang sangat terdesak sekali, misalkan kita ke satu lokasi touring ke Pangandaran misalkan, ternyata kita kelamaan di sana, pulang macet, ya mau nggak mau kita minta bantuan patwal polisi aja biar aman. Lebih jelas gitu ya. Lebih aman sama yang resmi gitu ya, Bang Sani juga ya. Tapi kalau bisa ditambahin juga, kalau sebenarnya kalau hampir semua komunitas itu mungkin sama ya, nggak ada yang mau arogan, nggak ada. Ya pasti. Cuman ya mungkin ada oknum kali gitu ya. Ya bisa dibilang oknum, bisa. Cuman kan itu karena terbawa suasana gitu ya, atau apa namanya, mungkin di jalan dia udah benar, cuma ada orang aja yang usil, orang lain yang usil gitu kan, macam-macam gitu. Karena kan. kalau mobil ada sirine kan gatel juga ya Bang ya. Pasti dong. Pengen tahu rasanya gimana gitu itu ya. Kan orang kan juga pakai jasa satu jalan juga, jadi orang wah ini apaan sih, ini repot. Bagilah, makanya gitu kita jangan pakai kayak begitu, kita jalan santai aja. Kalau kita terdesak mending kita pakai patwal gitu aja. Tapi pernah nggak sih kayak misalnya kalau di motor ada kayak coaching klinik gabung sama Polda misalnya gitu, pernah nggak klub ini bikin, jadi mengedukasi juga masyarakat, nggak cuma anak-anak Mercy tapi pengguna jalan lain, mau klub apapun ya lu harus stay dulu gitu. Benar. Oh iya. Sebenarnya kita mau jadwalin itu 2021 ya Bang ya. Tapi karena pandemi kepentok Covid, beres semua. Jadi kita sudah kerja sama Polda, kita mau bikin coaching klinik lah kayak tadi gitu. Terus driver ini gimana sih caranya? Ya ini buat edukasi aja di jalan biar nggak ada masalah, karena kita pernah kejadian pulang dari Sukabumi kalau nggak salah ya Bang ya. Waktu yang kemarin ya. Pulang dari Sukabumi ternyata jalanan padat. Mau nggak mau kita mesti potong tengah. Nah, meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, kita potong tiga mobil karena rangkaian kita selalu panjang, 30 mobil, 40 mobil. Jadi apalagi ya anggotanya 53. Itu dia. Nggak ikutnya 80% ikut semua ya, taruhlah 40, 50, 45 itu dia mobil gitu kan. Minimal 20 aja udah repot. Losmen kali ini, masalah dan cerita baru hadir mewarnai hari-hari keluarga Pak Tarjo. Itu loh Bu, Mas Dra tuh kayaknya mau nembak cewek deh. Jadi, kamu mau kasih aku apa? Janji sama Bapak, urus ring. Saksikan keseruannya di Guest House Losmen Reborn Season 2. Jumat 18 Februari 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sabtu 19 Februari 2022, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Netizen, jumpa lagi bersama saya Nirma Ramadhania. Ragam kejadian viral dan trending di sosial media yang mencuri atensi netizen kami hadirkan untuk Anda. Lagi-lagi tubuh fit Kak Seto bikin warganet tercengang. Dr. Muhammad Mohiuddin merupakan seorang direktur ilmiah dan program senotransplantasi jantung di Fakultas Kedokteran Unis. Sketsa netizen setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa.
Sani, Bang Yudi, thank you nih. Tadi kita diajak jalan-jalan, terus diajak touring gitu ya, keliling-keliling kota Bandung, ngerasain gimana jadi anak komunitas, khususnya anak komunitas Mercy. Tapi saya sih agak penasaran sedikit gitu, selain kita klub-klub tuh touring, klub-klub tuh kongko-kongko, apa aja sih kegiatannya di klub ini? Mungkin di komunitas mobil ini kan simple ya, yang intinya kita ngumpul, silaturahmi bersama, dan kita mungkin ada juga bakti sosial di situ. Tapi kebanyakan komunitas itu ya nggak ada lain ya touring gitu intinya. Jadi kita bisa sharing lah segala macam hal, dari mulai kita keperluan mobil dan sebagainya lah gitu. Terus kalau keanggotaan Bang Yudi nih, ini memang terbatas, ada circle tertentu kah dari satu ke satu atau emang yuk yang sama-sama semua suka Mercy khususnya di kawasan Bandung, yuk kita gabung apa gimana? Keanggotaan kita bebas saja ya. Semua masuk. Siapa aja yang ingin masuk ke Brother Band ini ya kita nggak membatasi dari siapapun. Yang udah pasti ya harapannya ada kendaraan Mercy-nya. Udah pasti ya, dong, iya kan? Klubnya Mercy masa bawanya kendaraan lain, kita kan lucu sendiri. Tapi kalau Bang Sani, kemudian Bang Yudi juga ngelihat ini klub mobil kan ada era-eranya begitu, dari era 80-an, 90-an sudah muncul klub-klub otomotif mulai dari motor, mobil gitu. Bedanya yang dulu sama yang sekarang, kalau Bang Sani sendiri ngelihat dari anak-anak klub yang era-era 80-an, 90-an sama yang sekarang, bedanya kayak apa sih? Mungkin nggak jauh beda ya. Ke dalam artian komunitas, baik itu kendaraan roda 2 atau roda 4 ya. Dari pengamatan ini kalau saya pribadi ya gitu ya, itu yang nggak jauh beda. Yang paling utama ya mungkin karena itu dari solidaritas, kesamaan rasa lah bisa dibilang ya. Dalam komunitas itu ya silaturahmi ya, itu juga yang jadi masalahnya. Gitu ya. Kalau Bang Yudi kalau ngelihatnya gini ya, ini kan klub Mercy segmented ya. Udah mobil Mercy, dan kita tahu beberapa mobil Eropa termasuk Mercy ini adalah mobil yang bisa dikategorikan mewah gitu ya, mobil mewah. Either itu tahun yang Mercy 90-an gitu, orang juga kan banyak nggak tahu gitu kan sebenarnya. Cuma ini kan masuk dalam kategori mobil mewah. Kerap nggak sih kalau lagi konvoy gitu suka ada kayak yang iseng atau suka ada yang sebel gitu ngelihatnya kayak kesenjangan sosial gitu, suka ada nggak sih? Sejauh ini nggak ada ya. Ya sih, semua kita santai aja sih. Intinya kan kita tuh sama-sama rasa ya, menikmatin ya. Terlepas dari semuanya itu kan masing-masing punya penilaian aja sih, itu aja. Terus tadi kalau Bang Sani bilang ini kan sharing gitu ya, sharing berarti kan bukan cuma cerita. Bukan cuma cerita, mobil lo gimana, mobil gue begini, ini masalah gue di mana. Kalau dari sisi spare part-nya, karena kan kita tahu salah satu mungkin tujuan orang untuk ikut di satu komunitas, dia berbagi spare, apalagi untuk mobil yang mungkin spare part-nya sudah discontinue begitu. Mobil spare part-nya udah agak lama gitu ya. Itu gimana di dalam komunitas ini? Sejauh ini kalau kita khususnya kan kalau di Brother Band kita cerita dulu, kita memang belum ada mobil yang terlalu lama sekali, belum ada. Oh, berarti ada batasan? Ada batasan? Nggak ada batasan. Kebetulan di anggota kita saat ini kita belum punya ya, bisa dibilang. Sambil ngopi ya? Boleh. Ayo, keliling-keliling aus juga gitu. Jadi belum ada yang mobil yang bisa dikatakan di bawah 80-an belum ada. Mungkin kita masih kebanyakan teman-teman ini punyanya di atas 80-an. Mungkin kalau terkait dengan spare part ya mungkin banyak ya, masih banyak kalau yang di atas 80-an masih gampang. Tapi kalau yang mungkin yang seperti yang tadi ya di bawah 80-an yang sudah mungkin discontinue ya mungkin itu harus ada pemesanan khusus ini baik ada jalur khususnya nggak sih Bang Yudi, Bang Sani, misalnya lu kalau mau pesan, gue punya nih supplier di sini, gue punya importir di sini gitu, saling bantu gitu nggak sih? Sejauh ini kalau misalnya yang kita ketahui ya, karena kembali ke tadi kita belum ada anggota yang punya mobil punya masalah seperti itu. Dalam artian di sini ya mungkin jalur utamanya tetap dari teman ke teman juga. Ya kalau yang paling utama kita tanyain dulu ke Mercy di Jakarta biasanya ada ketersediaan atau enggak.
biasa ada teman-teman ada channel link di Singapura yang kita tahu, nah itu mungkin ada banyak spare part lah yang diketahui di sana gitu. Kalau klub-klub mobil nggak cuma di Bandung tapi di beberapa kota besar di Jakarta banyak Ikut juga. juga nih tuh. Lanjut dong. Ya banyak juga yang berafiliasi sama produsen utamanya gitu. Kalau Brother Benz ini sendiri berafiliasi nggak sih sama yang ada di Jerman sana tuh? Oh, kita dalam artian kita tetap tunduk dengan regulasi dan ketentuan negara Republik Indonesia ya. Nah, bahwasanya dalam hal ini kita sebelum Brother Benz ini juga berdiri, ya kita pelajari dan kita tanya, dan istilahnya untuk komunitas kendaraan baik itu roda 2 atau roda 4 yang menurut ketentuannya ya harus terdaftar di Ikatan Motor Indonesia. Terus kalau untuk spare part, kemudahan tadi sudah kita bilang gitu ya, saling kontak. Terus kayak misalnya spare part di mesin, apa ada nggak sih? Pernah nggak gitu? Apa langsung pesan ke pabrik di sana gitu karena memang kesulitan dapat atau bagaimana? Atau memang ada jalurnya ke Mercedes Indonesia gitu? Belum ada tadi, belum ada ya, belum ada. Cuma kita kan karena adanya organisasi itu kita dari teman ke teman. Jadi dapat informasi itu update itu dari teman ke teman. Jadi kayak grup gitu ya? Iya. Grup sosial media gitu. Jadi ya kebersamaan tadi muncul di situ. Nah itulah intinya komunitas brotherhood. Terus kemudian Brother Band. Terus kemudian juga itu apa semua blend jadi satu gitu ya. Yang nggak ada coba dibantu, yang ada link coba membantu juga gitu ya. Dan kalau kita ngelihat nih Brother Benz nanti kalau misalnya penasaran aja gitu, ini kan sudah berjalan seiring terus berjalan bertambah anggota. Nextnya mau kemana sih, Bang Sandi? Ya. Pasti kan bukan cuma buat ngumpul-ngumpul begini-gini doang dong, ya nggak? Yang kalau next ya tujuannya memang komunitas itu sebenarnya bukan next ya intinya memang komunitas untuk silaturahmi. Ya dengan itu kan kita punya teman di mana-mana lah kita sebut gitu ya. Kita punya bisa silaturahmi ke siapa aja. Ya dengan begitu kan tentu tali persaudaraan kita lebih erat, lebih kuat lah gitu ya dengan ada komunitas kita ini ya, salah satu. Terkoneksi nggak sama beberapa klub-klub Mercy yang ada di beberapa kota kayak di Jakarta, mungkin di Surabaya, saling kontak atau gimana? Saling kontak ada, cuman nggak khusus ya, khusus karena masing-masing mungkin setiap organisasi ya mungkin ngurusi rumah tangganya sendiri juga perlu dari apalagi ngurusin yang lain. Tapi ya kita dengan begitu kan itulah namanya persaudaraan kan. Makin banyak komunitas lain ya makin kita juga jadi lebih saling mengenal gitu antara kita dan yang lainnya gitu kan. Mas Adi, Bang Yudi, saya cobain. Oh boleh ayo coba. Aduh, ini mantep nih kayaknya. Itu yang mantepnya bawangnya tuh. Oh iya, ini tipikal ya. Iya tipikal.